dari Mas Farel nih, coba kita akan gali. Kalau pengalaman Mas Farel dalam bidangnya. Nah, ini Mas Farel awal-awal dulu masuk tuh tahun berapa Mas? Awal-awal masuk tahun berapa Mas? Tahun 2025. Loh, caranya tadi kenapa tadi di belakang layar beda dong? Nah, terusin coba gimana? Kalau pengalaman saya dari 2019. Terus kenapa kok kepikiran mau masuk situ? Sebelumnya kerja apa gitu? Ya sebelumnya pindah brand sih dari Honda ke Toyota. Oh berarti penjualan tetap sama mobil ya, tapi pindah brand tok gitu ya gitu tuh. Lah sebelum mobil apa? Jauh-jauh itu. Sebelum mobil pabrik atau usaha sendiri. Usaha sendiri. Apa masih waktu? Counter HP. Ya counter. Oh. Aksesoris HP. Terus ya pingin kerja, hanya ya masuk di Honda waktu itu. Ingat nggak pertama kali masuk ke Honda tuh tahun berapa? Bukan ke Honda, maksudnya ke bisnis penjualan mobil tahun berapa? 2019 mau nyoba penjualan sepeda mobil. Waktu itu di bulan-bulan berapa akhirnya bisa menjual unit? Jadi memang kalau bidang sales itu apalagi khususnya mobil ya, nggak bisa kita instan kayak jualan bekas ya Mas Kevin. Karena di situ ada nilai yang cukup besar. Iyalah mobil kan pasti. Ada pertimbangan cukup lama orang-orang beli itu. Jadi ya kita perlu meyakinkan mereka, kita juga harus yakin sama produk kita ya. Sama produk dan diri kita. Bahwasanya kita itu tahu produk ini sebenarnya plus minusnya atau bagusnya seperti apa dan mereka kebutuhannya seperti apa, kita harus tahu, harus yakin seperti itu. Terus ada masalah-masalah tertentu nggak ketika ada orang nih tertarik mau ngambil tapi kok tiba-tiba nggak bisa diterima sama pihak bank atau ditolak gitu, ada nggak kayak gitu masalah kayak gitu? Nggak diterima sama pihak bank atau leasingnya atau gimana gitu lah? Ya itu sudah makanan setiap hari sih, karena pengajuan kredit itu memang ada yang sesuatunya orang itu niat beli dan ingin coba-coba. Ada syaratnya nggak sih kayak gitu? Ada. Apa syaratnya? Ya mungkin suami istri yang pertama. KTP. Harus suami istri ada yang diajukan. Ada harus penjamin. Penjaminnya. Iya. Oh contohnya apa penjaminnya? Penjaminnya ya mungkin kalau yang sudah suami istri enggak. Kalau sudah suami istri berarti ya istrinya. Kalau belum menikah ya orang tuanya gitu. Kayak mungkin kemarin Mas Kevin ya. Iya. Penjaminnya siapa? Enggak ada. Karena memang sudah beli berkali-kali. Iya. Karena sudah database-nya sudah ada, jadi aman, tahu rekodnya gimana. Tidak langganan bank. Gitu. Beli perkakas maksudnya? Enggak, beli motor. Oh, aku sih nggak ngerti ya ternyata. Harus ada penjamin. Jadi memang kalau mobil sih, kalau motor mungkin agak luwes ya. Yang penting DP-nya. Iyalah DP-nya. Berapa persen dari harga totalnya itu ya aman, minimal 20%. Ya 20%. Tapi kalau semua sulit itu biasanya ya maksimal 50-an lah gitu. Kalau 50 sudah separuhnya. Sudah bisa di ACC 50%. Iya. Bisa sih kayak gitu. Nah, terus akhirnya waktu itu penjualan pertama kali siapa yang beli dan berapa bulan? Akhirnya bisa terjual. Gini, kalau di bidang sales marketing itu yang paling banyak ditemui di lapangan kalau baru join ya Mas. Kebanyakan pasti pembelian tunai. Oh gitu. Karena kita sebagai sales marketing pertama kali masuk itu agak sulit hitung-hitungan kredit. Apalagi nanti kalau pas nggak sesuai dengan hitungan, keliru, nanti kita yang dimarahin. Oh gitu. Kan channel kita atau referensi kita nggak terlalu banyak. Mungkin kalau baru masuk yang mending jualan tunai biar tahu prosesnya seperti apa, berkas-berkas apa yang harus diminta sama pembeli kan gitu. Tapi waktu itu pertama kali ikut senior dulu kan, maksudnya nggak jalan sendiri tuh waktu itu. Ya pastinya kita harus ikut senior yang memang benar-benar baik lah. Berapa bulan akhirnya mau jalan sendiri? Jalan sendiri ya. Prosesnya berapa? Agak lama memang. Jadi sales itu apalagi mobil. Kalau saya pribadi nggak bisa instan. 1 tahun saya baru memang bisa benar fight untuk sendiri, bisa berani benar-benar saya sudah mampu. Jadi memang apapun case-nya yang terjadi nanti sudah bisa. Dan sekarang kebanyakan orderan itu datang dari mana? Dari sosial media atau dari referensi teman atau dari repeat order atau gimana? Kalau orderan itu sebenarnya lebih enak dari repeat order, dari referensi ya. Itu paling enak karena memang kita sudah tahu bahwasanya data itu dia itu sudah
istilahnya sudah siap untuk membeli. Karena direkomendasikan sama teman, jadi percaya lah ya, lebih percaya. Jadi tahu kapasitas pembeli seperti apa. Tapi kalau kita cari dari iklan, dari brosur, itu lebih kita susah. harus menggali tahu enggaknya beli cash atau tunai, sebenarnya nggak tahu. Kadang orang yang beli cash ini ngakunya kredit, nggak tentu. Jadi memang kita harus tahu. Kadang kita harus bertamu ke rumahnya, kalau memang boleh ya langsung ke rumahnya. Kita coba tanya-tanya kebutuhannya apa, atau mobil sebelumnya apa, rencana pembelian apa, warna apa, kreditnya berapa tahun gitu. Berarti banyak ya Mas kendalanya dan yang harus sekali. dipertimbangkan itu ya kalau mobil. Kalau jadi sales mobil mah kompleks sekali, banyak, sangat banyak gitu. Ada nggak tips-tips yang mungkin buat teman-teman yang mau jualan mobil gitu? Gimana sih tipsnya supaya bisa lebih efisien dan nggak perlu melewati hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang sebelumnya udah pernah Mas Farel ini lakuin, jadi mereka tuh nggak kejerumus ke situ gitu. Tipsnya ya mungkin yang benar-benar baru ya. Kalian harus paham bahwa dunia sales marketing itu bukan seperti bekerja pabrik perusahaan Konvensional ya. Jadi memang kalian harus fight dan harus mau untuk bekerja lebih keras daripada orang-orang yang kerja di pabrik. Katakan jam berapapun kalian kalau memang harus di calling dan ditelepon harus siap. Harus stay berarti. Harus memang menyiapkan diri itu melayani customer gitu. Jadi kadang kan orang ada pekerja yang ini sudah di jam luar kerja, nggak mau kadang nggak bisa itu, memang harus melayani. Terus kalau benar-benar baru, kalian kalau saran saya sih mending ke senior ya, senior yang baik. Biasanya kalau perusahaan yang enak ya SPV itu yang paling diandalkan sih. Tanya aja apapun yang kalian bingungin, tanya ke SPV. Seperti apa nanti akan dikasih solusi. Berarti satu, mentalnya juga harus lebih ditata dulu ya kan? Ya. Terus kedua, mau ikut SPV dulu, jangan langsung sombong-sombong sendiri-sendiri, Anda tidak tahu nanti. Terus kalau jadi sales marketing, khususnya mungkin mobil ya, yang agak besar resikonya, itu memang harus menyesuaikan dengan kedewasaan usia. Oh gitu. Jadi kalau mungkin untuk buat kalian yang mungkin baru lulus SMA atau kuliah, itu harus sabar-sabar banget. Gak bisa terus saya sudah kerja seperti ini lari ke sana terus nggak ada hasil. Gak bisa seperti itu, karena itu nanti akan diperguna ketika kalian sudah benar-benar tahu dan sudah dewasa. Ya saya ini udah di usia 29 kan. Orang yang membeli mobil itu kebanyakan sudah dewasa juga, sudah ada uang, udah matang finansial ya. Kayak Mas Levin sama saya ini angsurannya sudah beda levelnya. Katakan saya kemarin beli motor lunas gitu kan, motor angsuran berapa, mobil angsuran berapa, sudah beda, kapasitasnya sudah levelnya beda, nggak bisa disamakan. Walaupun katakan beli PCX atau Vario sudah lunas aman ya, angsuran aman ini ya. Terus disampaikan pas mau beli mobil aman mas Varionya ini, nggak bisa jadi patokan karena angsuran di bawah 1 juta mungkin ya. Iya bisa kayak gitu. Nah, mobil di atas 3 juta pasti itu. Pasti di atas 3 juta ya setiap bulannya. Iya, pasti di atas 3 juta karena kita patokan DP minim lah ya, DP 20%. Jadi kita harus analisa dari situ, nggak bisa beli motor lunas berarti rekodnya aman, bisa jadi tapi enggak 100% bisa jaminan lah ya. Ada lagi mas? Sudah cukup itu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar soal penjualan atau mungkin sales, sebenarnya kita bisa belajar dari banyak media, entah itu dari pendidikan berita atau mungkin dari video-video edukasi ya seperti ini. Sebenarnya kita sharing aja sih dari pengalaman kita gitu. Kita nggak bisa dibilang expert sebenarnya juga. Tapi dari sini kita sama-sama bisa belajar dan silakan untuk teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya seputar produk atau mungkin mau belajar, kita bisa taruh di ini kolom komentar ya pertanyaannya ya gitu. Entah dari untuk saya, untuk Mas Kevin, bahkan untuk Mas Farel gitu. Atau mungkin nanti teman-teman yang
ingin join sama kita nih di sini ya, di basecamp kita bisa langsung aja di DM atau komen ya. Ya, atau mungkin komen aja di bawah gitu. Yang kasih nomor handphone kalian bilang video sama. terkhususnya di area Pandaan ya. Lebih enaknya di Pandaan karena kita pertemuannya di basecamp di Pandaan. Ya, lebih enaknya. Kalau teman-teman yang ingin walaupun jauh-jauh tempatnya ya boleh aja sih ya. Ya boleh kalau kalian resikonya jauh tapi tetap ada niat ya nggak apa-apa. niatnya besar, oke silakan kita tampung juga. Ya udah. Itu sih ya yang bisa kita sampaikan ya. Ada Mas Kevin mungkin? Ya mungkin apa? Kasih semangat buat teman-teman salesnya apa sampai? Oke, gini, untuk teman-teman yang masih baru belajar sales, pertama pelajari dulu produk knowledge-nya itu dulu. Betul. Karena nanti kalau kalian ke lapangan, seenggaknya kalian bisa kasih bahan perbincangan gitu, jawaban juga buat orang-orang yang tanya gitu. Entah itu fiturnya, entah itu harganya. Tapi yang krusial sih dari pengalaman saya itu mengenai harganya. Karena orang itu pasti tanya harganya ini berapa gitu. Dan kalau fitur sih mereka kebanyakan nggak terlalu mikirin gitu. Tapi kalau harganya kalian harus tahu. Gimana? Kalau Mas Kevin, benar. Pesannya untuk teman-teman yang baru jualan, mau coba jualan barang kecil ya. Iya. Barang kecil ya itu harus turun ke lapangan lebih sering sih sebenarnya. Terus biasanya kan kalau di HP dulu kan sebar brosur itu lebih sering. Jadi harus semangat sih di lapangannya. Oke. Terus Mas Kevin, Mas Farel gimana? Ya mungkin untuk yang baru join di dunia marketing sales ya, lebih niatnya dikuatin, produk knowledge juga harus dikuatin. Channel-channel ke CMO kalau mau kredit. Apa itu CMO jelasin dulu? Oh itu kredit marketing officer yang basing-basingnya itu ya. Terus harus sabar, jangan berharap gajian ketika kalian sudah kerja ini, jangan langsung minta gaji. Komisi maksudnya? Ya, komisi atau gaji. Jadi harus sabar, nanti akan Ada terbayar di masa yang akan datang, pasti itu. Ada waktu. Karena sales itu semakin lama akan semakin ahli, semakin handal. Yakin, kalian harus sabar dulu. Itu. Oke, makasih. Mas. Oke, mungkin cukup video tentang perjalanan sales kita di sini. Mungkin dari teman-teman yang pengen tanya-tanya lagi, silakan taruh jawaban di kolom komentar, pertanyaan di kolom komentar. Oke, see you Nggak, bukan begitu dong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Tiba-tiba gitu. Saya bingung. Saya mau pakai bahasa Inggris di bawah.